Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana aja lah. Nah, cek cek and dicek. Cek 1, 2, 3. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kaji, gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini gak kerasa nih udah beberapa tahun kita gak ketemu, Pit, gak ngobrol. Berapa tahun? Satu abad mungkin. Iya, amin, amin. Mhm. Iya nih, Sobat Santuy semuanya. Kembali lagi di obrolan online ya. Di Iya, Discord bareng gua, Agras dan kawan gua. David di sini. Mohon maaf banget kalau misalkan kita jarang ngobrol lagi karena kebetulan Abang David ini lagi sibuk ya, Pit ya? Sibuk sama ya lagi musimnya orang sakit-sakitan sih. Juga sih. Oh, sempet sempet gak enak badan Kang Awit? Oh, sumpah aku bulan ini ngerasa hawanya orang-orang sakit lah. Iya sih, pancaroba emang. Anginnya kencang banget di sini. Oh, apalagi malam dingin pol. Kalau kata orang-orang zaman dulu tuh ini tuh angin-angin kemerdekaan Wit. Anjay, Iya, kemerdekaan hidup tapi kita. emang bener loh. Kalau misalkan di hari kemerdekaan tuh cuaca nggak kayak gini, itu merah putih nggak akan berkibar. Benar 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 benar. Kan bentar lagi Agustus nih. Makanya Iya, bus. orang-orang nyebutnya angin-angin kemerdekaan. Buset, iya iya iya. Ngomongin apa nih hari ini? Apa aja lah, random lah. Kita kan baru ngobrol lagi ya. Jadi Iya. apa aja deh. Oh, Enggak, habis enggak. ini Kemarin gini apa, lu sempet gak enak badan, sakit apa lo? ya biasalah. Kata orang-orang lama, masuk angin. Iya, masuk angin. Masuk angin. Tapi enggak disantet kan? Kakak lah. Enggak siapa Kalau tahu. santet langsung jadi aing macan nanti. Kan suro. Biasanya kalau suro itu kan rawan biasanya kan. Oh, kebetulan aman. Gak ada musuh, Alah, gak ada yang iya. selek-selek. Aku anaknya baik-baik kok. Baik. Tapi sekarang Gimana udah kabar? udah enak nih, udah enak. Badan udah enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah enak lah. Habis biasa refreshing. Wah, healing. Yoi. Healingnya tidur doang. Ya alhamdulillah kalau gua di sini aman-aman aja alhamdulillah, masih dikasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Eh, Malang gimana kabarnya, Fit? Malang sedingin sifatnya dia. Hmm, curhat, Pak. Enggak, emang beneran dingin. Kalau malam dingin banget. Pol. Kalau pakai jaket mungkin ya masih kerasa lah dinginnya. Tapi Sampai sebenarnya di Malang itu cuaca standar itu dingin, panas atau gimana, Pit? Atau anget-anget gitu? ya kalau 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 nggak kalau musim kayak sekarang gini ya? kalau musim sekarang sih kalau panas ya panas pol. Tapi kalau udah malam dingin pol. Bayangin kalau It, udah kena it, panas, tapi itu dingin. standar. Iyalah. Maksudnya emang setiap aneh kayak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Lalu di daerah Ada, lu juga ad- gimana? kalau di gua Hmm. selalu panas aja. Kebanyakan pencakar langit sih Hmm, atau industri-industri. udah, Hmm. iya betul, udah nggak ada penghijauan. Penghijauan. Ada kok Enggak, banyak. enggak, Banyak Pi. penghijauannya banyak. Penghijauan apa, Cok? Enggak, sebetulnya bukan hanya pencakar langit aja sih. Jadi kayak di sini tuh lahan-lahan pesawahan ya, Hmm. ataupun ya lahan kosong tuh justru lebih banyak dipakai atau dijadikan perumahan, Pit. Serius tuh.
perumahan sekarang di mana-mana. Nggak tahu kalau di Malang ya. Di sini banyak banget. Hampir rata semua sih kalau aku menurutku sih. Di Ya kan? Malang ya juga hampir sama sih. Tapi alhamdulillahnya mungkin dari kabupatennya masih banyak lah kalau bisa melihat yang hijau-hijau. Kayak sawah atau ya kebun-kebun orang. Di sini mah ada kebun orang yang memang cuma berapa petak aja dijadiin perumahan dan perumahan cuma berapa unit doang. Lumayanan orang-orang punya duit. Iya, kalau daripada perumahan mending lu buat buat apartemen kan? Hemat Ah, hemat tempat. goblok. Bener kan? Bener kan? Hemat tempat, lu tinggal ngatur berapa kokonya pondasi udah jadi. Duit itu. Tapi kan modal juga, Pak. Yang penting mindset. Ingat Untuk kata-kata mindset. eh, itu Meikarta aja mangkrak kan. Di Jakarta tahun berapa, Su? Eh, itu kan sampai sekarang mangkrak gitu. Iya, Nggak tahu tuh. katanya kan kota impian. Kota Heeh. impian. Taunya pada Impianku. bubar. Aduh, aduh, aduh. Sumpah, Pak, kalau lihat modalnya udah banyak tapi mangkrak, Cok. Rugi loh. Yang kasihan itu yang udah ini, yang udah invest atau yang udah beli kali ya, yang udah beli gitu. Iya sih. Itu bener-bener kalau misalnya lu main ke Cikarang nih ke tempat gue nih, ntar gue coba bawa ke Meikarta itu beberapa gedungnya udah lumutan. Tapi masih jadi pusat ini sih kayak pusat buat hangout aja. Kayak buat nongkrong-nongkrong itu masih masih asik. Oh, Ada sportnya, ada tempatnya yang memang kayak Bajar gitu, Pit, kayak pasar malam gitu. Memang dihususkan buat anak-anak muda nongkrong aja buat refreshing. bagus dong. Ada hiburan buat anak tongkrongan. Ya mungkin modal-modal modal-modal uang apa? Uang-uang yang tipis tapi bisa hangout Ya, lah. terus biasanya ada beberapa event di situ. Event apaan Kemarin tuh? ada apa ya kemarin ya? Drifting atau apa ya lupa. Biasanya otomotif sih, event-event otomotif. Oh ya Kan lagi luas, rame-rame juga kan? luas anjir bener sama kata. Berapa hektar sih? Mana gue tahu. Cuma luas beneran. Banyak distrik-distrik. Kalau di sana nyebutnya distrik ya, distrik 1 Meikarta, distrik 2 udah kayak di film itu tuh loh. Aduh apa Film ya? apa tuh? Alif Lamim kah? Wah, Bukan. film yang di band. Iya ya. Padahal seru tuh film. Iya, padahal seru loh. Tapi kalau Gue yang sempet buat nonton pendengar-pendengar, trailernya doang. kalau pengen tahu Alif Lamim, coba tonton aja. Pakai kepala dingin aja. Tadi Iya takutnya soalnya. banyak kontradiksi. Mm-mm. Emang rawan sih kalau misalkan maksudnya ditayangkan di bioskop dengan apa ya mindset penonton yang kayak kita orang tuh rawan pasti film itu. Iya, rawan banget, rawan. Kacau itu film. Kacau Tapi parah. aslinya bener seru. Seru, bener seru. Seru parah. Kalau menurutku seru parah. Gue Dari cuma cerita. nonton apa ini ya doang alur cerita doang gitu di YouTube. Enggak, Bangke. gua nonton 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 full, sumpah seru banget mulai dari pembawaan karakternya, terus karakter-karakternya yang menghayati banget, terus cerita yang feel-nya ngerasain kayak kita bisa ke doktrin gitu loh. Itu tuh yang bikin bahaya tuh. Itu Kalau yang bahaya. misalnya kalau kita ya nggak bisa open minded. Iya bisa dibilang gitu sih. Tapi kalau yang buat buat pendengar penasaran, tonton aja gak apa-apa. Tapi aku Tapi menurut saranin, lo ya, menurut lo nih, hmm, dari beberapa film yang udah lo tonton, selain Alif Lamim, film apa lagi yang menurut lo seru? menurut gua seru film apa ya? Hmm, Tapi lu nontonnya ini kan, nggak bajakan kan? Atau bajakan lo aja? oh ya, ya biasalah orang warga Indonesia, bajakan, bajakan dan bajakan. Ah, lu kali itu mah. Oh gua ya. Iya, Ya gua gimana, aja. orang Gua aja kiri jarang sih. gimana?
Tapi ya kalau film sih aku nggak terlalu banyak yang nonton sih, tapi itu kayak rata-rata aku film nontonnya action sih. Action rata-rata action. Action paling The Raid. Aku apa sih lupa aku namanya. Udah berapa season kok? Tapi ini film Indonesia ya, bukan film luar ya. Oh, kalau film Indonesia sih, gua nontonnya kebanyakan horor, horor, Ya elah. horor, horor sumpah, horor bang, horor. Mentok-mentok komedi, kayak Jack in Bangkok, Oh Treasure iya in sih. Street. Sebetulnya memang tapi kan film Indonesia sekarang kan lagi mulai berkembang nih. Oh banget pesat-pesat. Seru-seru nih, seru-seru. Terus kayak pengambilannya mungkin kayak hampir kayak drama-drama Korea lah rata-rata. Dan juga Yang kalau iya, film, apalagi kan betul. rate, the rate kan dipatok, kan hampir patokan kayak film action sekarang. Oh iya dong. Soalnya Seorang kan, aktor aja udah go internasional semuanya ada di situ. Kayak iya, Yuta Taslim, Iko Uwais, Yayan, terus apa lagi tuh? Lupa deh tuh lagi. Kan udah iya, go internasional semua mereka. iya. Jadi udah jadi patokan, wajar. Hmm, Nggak ada. Kalau di luar kan punya Marvel, iya, MCU tuh. Di iya. Indonesia kan ada tuh. Joko Falcon. Anwar kan lagi ngebangun itu kan. Oh iya. Pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Kemarin yang pertama itu kan Gundala. Hmm, Terus kemarin sempat tayang tuh Gatot Kaca. Terus apa tuh? Sri Asih. Heeh, Sri Asih. Pevita Peer ya? Iya. Buset. Gelo. Itu gokil ya. Mantap, gokil. Cuma mungkin ya, Hmm, nggak tahu kenapa era euforia anak zaman-zaman sekarang nih, khususnya orang anak-anak kayak gitu, hmm, nonton film nonton film yang seperti itu kayaknya kurang ini ya. Kalau kalau ini sudut pandang gue pribadi ya, sudut pandang gue hmm, pribadi itu kayak kayak ini hmm, Fit, anak-anak pokoknya yang anak-anak Gen ya, yang hmm, seusia-usia belasan atau puluhan, yang 20-an gitu loh, hmm. kayaknya kurang kurang ini banget kalau nonton film kayak gitu. Karena soalnya mulai dari dulu kan kita bukan ke doktrin namanya apa ya? Ada budaya mistis-mistis, makanya film horor di Indonesia kan lebih rame daripada film kayak film-film komedinya Indonesia atau enggak film-film aksinya. Kebetulan lagi boomnya kan aksi kan The Raid itu. Terus yang komedi mungkin apa ya? Banyak Komedi kalau komedi banyak. komedi banyak. Komik Egg. Komik itu kan kalau memang bener-bener yang komedi ya. Sekarang itu Iya. rata-rata yang gua sempat beberapa kali tonton film itu, Hmm, ya meskipun judul apa, tema garis besar bukan komedi, tapi hmm, tuh ada sisipan-sisipan komedi yang unik. hmm, Kayak Cek Toko Sebelah juga kan itu kan ada sisipan komedi-komedi yang gokil iya, ya. gokil. Susah Sinyal juga kala itu juga sama. Ini film-film lama semua sih sebetulnya. Tapi tuh Iya. maksudnya itu model-model tuh sekarang udah kayak gitu. Meskipun itu film kayak ya mungkin berbau drama ataupun ini yang baru yang kemarin Onat sama Tora Sudiro mainin Oh iya yang apa iya ya? iya. Yang dihantui apa judul apa lupa lagi gua. Terus yang sama Onat Onat sama siapa itu? Sama Desta sama Vincent juga sama Hmm. Kan Baby ada yang Boy. baru nih, baru apa bulan-bulan kemarin kalau nggak salah, Jeffrey Nicole sama Onat itu, Ah, yang jadi aduh gua nggak. orang orang apa ya disabilitas tapi pengen ngeus. Jadi meskipun film-film itu tapi itu ada bubuan-bubuan komedi. Itu banyak banget. Iya, bumbu-bumbu komedi dan dramanya lumayan ya, drama-drama drama-drama sehari-hari mungkin bisa relate lah, bisa kita ngerasain juga. Tapi paling pakemnya di industri film Horor. sih horornya, horornya sumpah. Mulai dari apa tuh? Mulai kuntilanak, kuntilanak berapa tuh? Terus habis itu apa itu? Mangku Mangku Jiwo tuh lumayan ger itu. Oh iya.
Tapi gue nggak belum Gimana? sempet nonton tuh Mangku Jiwo. Kalau Kuntilanak kayaknya pernah deh gue. Mangku Jiwo coba tonton, sumpah. Feel-nya, ya feel budayanya, terus kayak dramanya. Gue tuh nggak ada waktu Pit buat nonton ke bioskop karena kerja ya. Gue terakhir tuh gue tonton di Cirebon ya. Hmm. Itu KKN sih yang horor. Udah, itu doang. Oh, yang lagi rame-ramenya KKN itu ya? Iya, itu doang tuh yang horor ya. Hmm. Yang horor tuh terakhir yang gue tonton itu doang KKN. Tapi semoga ya lebih bervariasi lah. Kalau apa namanya? Film-film di Indonesia. Kalau bisa Tuh, penontonnya juga ya lebih melek. excited excited juga lah. Ya, heeh. Dan jangan memanfaatkan situasi untuk pacaran ya. Ya, betul sekali. Kalau maksiat di rumah aja. Dan di bioskop, Yoi. bioskop tempat nonton Pak. Iya, Pak. Lo nonton terus ngiu ngiu ngiu. Wah, apa tuh? Dia nonton kan kita kan ke bioskop nonton film ya. Ya, Mereka-mereka yang mungkin lagi euforia pacaran tuh malah bikin film di situ. iya. Bikin film sendiri lagi. Tapi mak Astaga. nggak tahu masih ada nggak? Kayak masih ada sih. Kayak masih ada deh. Ada beberapa, cuman nggak kelihatan. Iya gelap Pak. Lagian kita kan fokusnya ke film ya. Oh, habis ini kan bulan Agustus nih, hari Hmm, kemerdekaan nih, bulan-bulan kemerdekaan nih. hmm, Agustus hmm, kan hmm. biasanya rame tuh festival-festival ya kan? Oh iya, biasanya ada festival film pendek juga biasanya ada. Ya, festival film pendek. Kalau nggak nanti festival-festival, ya festival rakyat juga lah. Seru-seru Jangan banget. lupa ada Apa juga tuh? festival-festival orang-orang atas kan mau mendekati tahun 2024. Wow, 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 wow. Pilih siapa, Pak? Ah, pilih. Kalau saya pilih bapak saya aja lah. Tapi Menteri apa? biasanya kan gini 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 Pit, nggak tahu berapa, pokoknya bapak saya. Enggak, yang dikhawatirkan pasti kan ini kan dijadiin ini juga, dijadiin ajang promosi juga dong. Biasanya kan ada Bisa. tuh beberapa daerah yang memang pas mau mendekati bulan Agustus tuh kan ada, sumbangan nih buat perayaan. Nah, nanti tuh biasanya tuh masuk tuh orang-orang kayak gitu tuh, "Ayo sini sini nih saya sumbang." Nyari-nyari masa. Ya namanya juga usaha orang pengen apa ya? Pengen terpilih juga sih. Ya usaha aja usaha. Usaha. Usaha di awal ya. Ya, yang penting fair lah. Nggak perlu main-main. Ya nggak perlu main-main yang aneh-aneh lah. Fair. Nanti takutnya nanti ditagih lagi kan? Kan nggak tahu kan? Siapa tahu kan? Iya sih, Hmm. ya jangan sampai gitulah. Entar Iya, kalau yang udah sempet ada kejadian gitu juga. Jadi ketika yang makanya. mau ada pemilihan, dia Hmm, pencitraan dengan ngebenerin jalan, ya aspal jalan, terus ketika nggak dipilih dibongkar lagi jalannya. parah sih. Tapi ada yang sampai segitunya, Pit. Ya lu sama aja. Ya, lu sama aja ya sama ngerugin lu sendiri lah. Lu udah bangun jalan bagus ya kan? Lu tuh rusak lagi, nanti kalau lewat juga rusak gak enak juga. Lu sendiri yang ngerasain kan? Nah itu dia. Itu kan karena apa ya? Ego sih. Makanya jangan Iya, ego dong. iya, makanya lapang dada aja, udah ikhlasin aja. Tanda itu nggak ikhlas kali pas buat ya? Iya dong. Hmm? Tandanya lagi pas buat itu nggak ikhlas. Katanya terus lubung soalnya. Heeh. Ah, Beneran, ini kisah nyata ada. apaan tuh, apaan tuh, apaan tuh? Itu yang tadi yang gue ceritain itu. Yang ketika dia mau pencalonan atau mau pemilihan tuh Hmm, benerin jalan. Begitu hmm, dia gak kepilih jalannya dirusakin lagi. Pakai bulldozer lagi dirusakinnya, Pit. Beneran. buset, modal juga tuh, parah. Soalnya jalan ya bukan jalan raya ya, kayak jalan
desa gitu loh. Paling berapa Hmm. meter lah gitu loh. eh, Ya 500 meteran lumayan. ya lumayan lah, tapi kan nggak mikir apa ya, kayak nanti kalau ke calon lagi nanti orang-orang bakal gak usah pilih lah, nanti orangnya gini-gini lagi kan, Ya siapa tahu mungkin kan. karena memang dia nggak punya pikiran ke sana lagi. Kan duitnya udah Iya, habis. iya, Jadi nggak mau dikeluarin lagi. apalagi sekarang kan dunia digital kan, wah parah sih, apalagi Twitter, lo pakai wish of Twitter hampir semua tertolong lah. Kayak kemarin yang di Lampung, Aduh, gue nggak orang-orang pakai Twitter, lagi sayangnya. orang-orang di Twitter, wah rame banget sampai ya anak yang di Australia itu, yang kuliah di Australia sampai diancam keluarganya, sampai akhirnya didatengin sama Pak Jokowi sendiri, dilihat Itu medannya, gara-gara apa sih? apa Gara-gara apa itu? Lu tau nggak? jalanannya, jalanannya, jalanannya ya, ya dibilang apa ya, Oh iya iya belum iya, gue nggak sempat memuaskan sempat banget. ini nih. Heeh, sempat sempat dengar nih gue nih. Hmm, Sempat muncul di dan beranda YouTube juga kalau nggak salah potongan videonya. Dia bikin video ya? iya Mhm. kan tuh dibuat banyak meme tuh, dibuat banyak meme ya kan, sama anak Facebook, terus ada anak Twitter pada, ya pada bukan protes sih, lebih ke apa ya, lebih ke kritik doang sih. Emang dari katanya orang-orang Lampung-Lampung sendiri sih, jalannya mulai dari dulu emang ya emang nggak cocok buat transport. Apalagi ada yang aku pernah nonton live orang Lampung itu bilang kalau ke Lampung itu travel gak berani apa ya, gak berani lewat-lewat jalan-jalan yang tertentu lah, takut nanti mesinnya rusak atau nanti masuk angin, itu bahasanya orang-orang sopir-sopir lah, banyak kendala lah. Ya alhamdulillah pas di dilihat sama Pak Jokowi ya akhirnya direnovasi semua jalannya. Tapi sebenarnya kayaknya bukan hanya di daerah Lampung aja sih yang memiliki akses seperti itu. Ada kayaknya di daerah-daerah lain juga. Cuma mungkin Belum un merata. iya dan nggak ada yang memviralkan. Kan biasanya kalau sekarang tuh udah viral baru baru ini, baru ditindaklanjuti. Iya, ya sama, ya ada plus minusnya lah kita di era digital sekarang. Ya, betul ya. Tapi kayaknya dari sekian banyak kejadian yang berbau dengan digital, di era Hmm, digital ya, hmm, yang gue temuin banyak minusnya deh. Meskipun ada plusnya, tapi kayaknya hmm. lebih banyak minusnya sih. Yang gue baca-baca ataupun yang gue temui di beberapa media itu, kok ini minus lagi gitu. Berita-beritanya gitu loh, Fit. Iya, hampir semua beritanya ya nanti muter-muter itu terus. Kalau nanti nggak masalah keluarga, nanti masalah perkerasan, terus apa lagi? Masalah masalah anak-anak, masalah tawuran, Iya. terus dan lain-lain deh. Mungkin kita apa ya? Kalau bisa lebih dingin lagi lah. Apa sekarang maaf ya bukan menyinggung para pendengar nih. Tolong lebih dingin lagi lah kalau ada ngurusin masalah, pakai logika, pakai naluri juga, sama Jangan jangan kemanusiaan langsung juga lah. kayak gitu ya. Iya, jangan teriak-teriak langsung lah. Boleh teriak-teriak tapi lu pakai logika, pakai perasaan juga. Manusiawi juga lah. Ada ada saatnya orang apa ya? Ada salahnya, mungkin ada salahnya juga atau mungkin ada lupanya. Ya hilapnya. Iya, itu sih. Dan ini kan kadang-kadang kan, para netizen yang budiman itu kan langsung menghakimi ketikanya mereka-mereka tuh minim data gitu loh. Mm-mm. Dan kalau bisa sekarang, aku buat pendengar kalau yang denger ini, kalau ada informasi lebih dalam lagi, didalamin lagi, dibaca lagi, cari informasi sumber-sumber lain.
biar tahu apa ya, masalah tersebut lah, biar Jangan nggak langsung salah. ditelan mentah-mentah ya, Bet, ya. Iya, betul betul betul. Karena sebetulnya kita tuh harusnya tertolong dengan era yang seperti ini, makanya kita lebih lebih bijak lagi aja dalam menanggapi atau mensiasati era Tersebut. yang memang iya, era yang sekarang bener-bener, wah satset-satset banget nih kalau udah Iya, digital kan. udah satset-satset banget. Dan Makanya untuk kita kasus harus untuk bijak lagi. media juga Nah, tolong ini yang jangan kurang tolong jangan goreng-goreng, goreng-goreng masalahnya. tapi kan Aku lumayan Pak, traffic kok. nggak tahu Pak traffic, tapi ya tapi kalau bisa tahu aku semua butuh clickbait kan, tapi kalau bisa clickbaitnya jangan terlalu apa ya, orang yang buat ke-trigger lah. Jadinya Beneran. tribun gitu. Iya, orang-orang kan rata-rata ke-trigger gara-gara clickbaitnya doang kan, nggak sampai dengerin fullnya kan. Itu. Ya, tuh untuk kawan-kawan sobat santuy yang memang bekerja atau berkecimpung di bidang media, tolong ya jangan jangan terlalu Digoreng banget lah. berlebihan. Iya, jadi kan kita kan juga nggak tahu ya, maksudnya netizen-netizen yang budiman itu mungkin kurang dewasa dalam menyikapi itu, dalam Iya. menanggapi itu, jadi khawatirnya akan Hmm. akan menuai konflik yang berkepanjangan atau konflik-konflik yang bisa ya bikin kisruh negara NKRI. Nah, Anjing, terlalu banget. kan ada pepatah pernah bilang, musuh sebenarnya musuh kita adalah saudara kita sendiri. Nah, iya sih emang. Bener kan? Untung gua nggak pernah ngakuin lu saudara, Pit. Anjay. Terus? Ya ya apa ya, ya kan kata lu musuhnya ternyata saudara sendiri. Jadi gue takut Hmm. musuhan sama lu, jadi gue nggak mau anggap lu saudara gitu. Bener nggak sih? Iya Ada tapi ada gini tapi saja gini, jadi Pak Tua, Pak Tua. tapi ngomong-ngomong gini, Pit, Hmm. kita bicara tentang Malang ya, lu kan di Hmm. Malang nih, Pit. Hmm. Lu lahir di Malang, gede di Hmm. Malang. Ya, Apa sih yang lu sukai dari Malang tuh? Yang bener-bener lu suka banget dari kota Malang, tempat kelahiran lu tuh apa? Malang. Wah, kalau dideskripsikan banyak sih. Tapi kalau Bajingan. beneran, beneran banyak, banyak banget, banyak banget. Kalau dari budayanya mungkin ya mungkin kalau bahasanya kalau didengar orang mungkin agak kasar tapi sebenarnya ya orangnya ya cukup cukup apa ya friendly banget sih. Friendly banget. Meskipun omongannya kita kasar kayak cak cuk, tae, kiri. Maaf nih sebelumnya kan. Oh sama ya Tapi di Cirebon ya kalau kiri gitu ya? iya, kiri, gatel, apalah. Ya tapi sumpah orang-orangnya enak-enak banget. Terus Andai terus apa nih? Terus apa? terus apa ya? Feel-nya feel-nya Malang ini apa ya? Kalau lo nanti lo pusing, lo tinggal keluar kemana aja, lo pasti udah happy. Ada tempat-tempat ya bisa bilang kan orang-orang kaum-kaum kayak kita dompet-dompet tipis lah. Mau pergi kemana aja, tinggal minggir aja ke pinggir jalan, ngopi, nanti jalan-jalan lagi, naik motor, lihat suasana di Malang udah sejuk banget, enak, apalagi hawanya. Buset. Wes, ini bener-bener cocok jadi marketing S3 pariwisata Kota Malang ya. Yoi. Pak Menteri tolong. Iya, malah enggak malu. Ya, tapi gini, Pit, ini misal ya, Hmm, misal ya lu cabut dari Malang ya, entah hmm. lu ngerantau ataupun gimana gitu. Hal apa yang kira-kira bakal lu kangenin banget dari kota lu itu? Ya Yang Malang paling lu itu sendiri. kangenin ya? Yang iya maksudnya, eee, apa ya, sesuatu apa yang paling lu kangenin dari Malang ketikanya misalnya lu tuh Hmm, lagi ngerantau atau lagi hmm, pergi jauh hmm. lama nggak balik ke Malang,
Hal Eee, yang paling lu kangenin? semua semua dari Kota Malang, semua, beneran, semua dari Kota Malang. Gua kangen. Gua dulu ngikut ayah gua yang ekspedisi tuh, sumpah aku ikut ke lewat beberapa kota kayak kan Malang itu udah enak pol, sumpah enak pol. Udah hawanya mantep, terus orangnya enak-enak juga, wisata udah enak, makanan murah lagi, ya kan? Itu yang penting sih. Yang penting makanan murah itu paling enak itu. Lo cuma modal uang 20.000 lo udah kenyang, modal bensin 10.000, 10.000-nya adik buat makan, udah kenyang lo di jalan. Di sini kayak nggak bisa kayak gitu, Fit. Dan lo cari hawa apa suasana apa aja bisa dicari. Suasana mau cari pantai tinggal ke selatan, tinggal cari yang apa ya, dingin, Gunung-gunung, gunung-gunung bisa ke apa ya, ke barat mungkin atau ke timur, ke Bromo bisa, emang ke Bromo Malang ya? Coban-Coban. Iya, masih Malang, masih Malang. Bisa lewat Malang juga. Ya, hampir semua Malang aku suka sih. Jadi Makanya intinya aku ketika lu tuh nggak kayak lu kalau misalkan ngerantau tuh hmm, jiwa lu tetap di Malang kali ya? mm-mm. Jiwa aku tetap Malang. Malang Pride anjing. Pride banget, pride, pride, pride banget. Ya meski banyak insiden-insiden yang udah terjadi di Malang juga kan tahu sendiri kan. Mhm, mhm. Nah, tapi aku tetap suka banget sama Malang. Meskipun diajak ke sana, diajak ke sana, ya udah, ayo-ayo saja. Tapi kayak rasa pengen ke Malang lagi tuh udah anggap kayak rumahku sendiri lah, Malang itu. Ya Malang gimana ya? secara keseluruhan ya jatuhnya ya, emang ya rumah gua Malang gitu. Iya, Jadi memang semua yang berbau-bau Malang atau yang berkaitan tentang Malang, itu kota akan Malang. selalu lu rindukan ketika lu berada jauh dari Malang itu sendiri ya? Iya, dimanapun, dimanapun, beneran. Kalau Kayak kulinernya di sana apa sih, Bit, yang ini banget, yang terkenal banget di kalau Malang? kuliner terkenal kan yang semua orang tahu kan bakso kan. Ya itu, bakso itu. Oh Lo di iya mana-mana, anjir, lo iya, di di mana-mana, sini di aja mana ada bakso Malang. iya, lo di mana-mana bakso keliling, bakso yang restoran-restoran ada, semuanya banyak banget. Di setiap daerah, di setiap tempat pasti ada lah bakso, ada bakso gerobakan atau bakso Iya, keliling. nah di sini ada gerobakan, cuma yang gua iniin, kan Hmm, gua belum pernah ke Malang nih dan gua juga kan belum pernah mencoba makan bakso di sananya langsung gitu loh, Bit. hmm, Nah yang gua iniin tuh, yang gua agak-agak gimana ya, masih tanya-tanya itu, "Emang eh, bakso Malang rasanya kayak gini ya?" Gitu loh, ngerti nggak lo? Di sini ngerti kan ngerti ada ngerti nih, ngerti. banyak yang keliling pakai gerobak tulisannya bakso Malang gitu loh. Eh, Sebenarnya bakso Malang itu tuh, apa ya, apakah ada racikan khusus kah? Atau ada, tambahan sesuatu apakah sehingga disebut bakso Malang? Atau sama kayak bakso pada umumnya cuma ada sesuatu yang berbeda, apa mungkin gitu loh mungkin sebenarnya tuh? mungkin kalau di tempat-tempat lain kayak di misal di Jakarta atau di Cirebon kan baksonya keliling mungkin ada tambahan micin kan, ya kan? Ada tambahan micin kan? Bumbunya Mhm, masih ngeracik juga kan? Kalau di Malang mhm. udah lo tinggal makan, nggak perlu ngeracik, udah tinggal ngambil-ngambil doang. Dan itu pasti ya ada yang enak, enak banget, ada yang ya Biasa aja. biasa aja. Tapi rata-rata rata-rata udah apa ya? Udah enak pola lu di sini. Cari yang murah ada, cari yang enak ada, cari yang pedes ada, cari yang aneh-aneh ada. Kayak bakso bakso jamur-jamur gitu, bakso jamur, bakso keju di sini ada juga. Itu bakso jamur, bakso yang udah lama jamuran dijual gitu? Ya kagak, monyet. Oh, waduh. Ya bakso yang isi jamur aja gitu loh. Oh, dalamnya Ya, tuh bukan daging tapi jamur, bukan ya, telur tapi jamur ya. gitu.
Gue belum Iya, pernah tuh, gue belum pernah. Baru baru denger malah gua. Soalnya di sini biasanya kan, rata-rata kayak iga, daging, telur kan, iya. Di sini bakso, jamur, tapi tetep aja adonan baksonya dari daging juga kan? iya campuran, dicampuran dikit lah. Gitu resep-resepnya orang tukang baksonya lah. Kalau kawan gua bilang, Hmm, ya tapi dia bukan orang Malang sih memang. Cuma kan kadang gua nanya juga pertanyaan hmm. yang tadi itu ke kawan gua, "Lu kenapa sih sebut bakso Malang ya? Emang beneran bakso Malang tuh kayak gitu ya?" Nah kawan gue cuma bilang gini, "Pokoknya ciri-ciri bakso Malang tuh ada pangsitnya," katanya gitu doang aja. Ya bener bener. Kalau di Malang, kalau bakso Malang pasti ada pangsitnya. Terus gua, "Emang Ka- gitu doang?" Iya, kata kawan gue, Rata-rata di tapi Malang tapi semua. dia bukan orang Malang ya, dia bukan orang Iya. Malang, Bit. Soalnya aku dulu pernah ke Jakarta Selatan, sama ayahku pas ekspedisi itu, bakso di sana tuh kayak cuma bakso, pentol, tahu, mie, udah. Kalau di Malang, lo variasi. Ada jamur crispy, ada ceker, ceker crispy. Ceker crispy, Iya, iya. Ceker yang udah di, apa ya, kayak ceker-ceker yang yang kayak fried fleksibel, chicken itu loh. heeh, iya Nah, iya, itu dari ada. tepung ya. Iya, ada. Terus apalagi goreng usus. Banyak-banyak macam-macam gorengan-gorengan gitu. Pangsit-pangsitan itu ada banyak banyak variasi lah intinya. Makanya kalau main ke Malang, baksonya, oh, lo mungkin milih-milih, mungkin lo udah. Paling itu sih, hal yang pertama kali ketika gue nanti akan main gitu, misalnya ada waktu, ada rezeki, panjang umur gitu kan, Amin. Muka-muka. gue berkunjung ke Malang, Hmm, satu hal yang mau gue jajal bakso ya. Karena gue penasaran, di sini tuh banyak, Bit, bukan maksudnya tuh bukan satu mamang-mamang doang yang hmm, lewat. Dengan mamang-mamang yang berbeda, tapi hmm. dia nge-branding gerobaknya itu bakso Malang gitu loh. Ya, Makanya gue pasti. penasaran, mau nyoba makan bakso Malang yang bener-bener dari Malangnya gitu. Soalnya bakso juga ya kan, apa ya, variasi sih. Ada yang rata-rata aku kalau biasanya makan bakso itu ngerasanya dari kuahnya dulu sih. Kuah pasti kuah. Iya, bener-bener. Emang Ada yang kalau ah, kalau udah seruput gitu, wah ini enak nih ya. ya, aku pernah yang dapat pengerasan yang seger pernah, yang pedes pernah, terus sama yang udah mantep pol itu pernah. Terus yang kedua sama pentolnya. Kalau pentolnya enak, pasti baksonya enak. Udah, semua enak banget. Ciri-ciri bakso Malang seperti itulah. Walah, oke. Jadi itu bakso Malang ya guys ya. Ini Iya, kayak juga bagi kawan-kawan yang mendengarkan nih, entah kawan-kawan sedang berada di daerah mana, pasti ada aja yang keliling di depan rumah kalian dengan mamang-mamang gerobak, gitu, tulisannya bakso Malang. iya, Pasti brandingnya ada. Malang. Branding Malang, nggak tahu kenapa aku. Aku dulu ya cuma cari bakso emang dari Malang. Kok cari-cari, ya emang dari Malang sih. Orang-orang. Kayak ini aja ya, gue sempet ngobrol sama kawan gue, ada di Hmm, konten juga, hmm, tahu gejrot ya, tahu gejrot itu kan emang asli dari Cirebon ya. hmm, Di sini juga ada yang jual tahu gejrot, bahkan ada tulisannya tahu gejrot khas Cirebon. hmm, Terus yang kocaknya lagi, hmm. eee, rasanya beda, beda Pit, rasanya Pit. Dan ketika ditanya itu, "Bang, emang Abang orang Cirebon?" "Enggak, gue orang sini." Jadi orang-orang Cikarang tapi dia bikin tahu gejrot, makanya rasanya beda gitu loh. Iya, kalau lu Waduh, nggak pernah ke tempatnya daerah tersebut, kulinernya aslinya ya mungkin beda lah rasanya. ya itu dia makanya gue kepo banget sama bakso Malang. Udah gitu harganya murah lagi dibandingin sama bakso-bakso yang ideran yang lainnya. Iya, iya pasti pasti. Soalnya ya, soalnya aku pernah ngobrol juga sih. Ada ya sedikit sedikit apa ya, main kayak main harga-harga miring tapi tetap enak gitu loh. Ya Oh, bahannya jadi ada bahan kiat-kiatnya ya? iya, meskipun bahan-bahannya ya, bahan-bahannya hampir sama kayak bakso-bakso pada umumnya, tapi ya
ada trik-triknya lah. Oke. Nah, ini nanti kayaknya kita bakal wisata kuliner nih. Mungkin Buset. entar David, lu di sana lagi makan bakso, terus lu coba buat review. Kita ngobrol di Discord sambil lu makan bakso nih, bakso Malang nih kayak gini kayak gini kayak gini, kali seru men. Buset, gua tiap hari makan bakso di sini. Tapi ya Kalau ada duit sih, harga per porsinya berapa? macem-macem, macem-macem, macem-macem. Ada yang per bijian, ada yang per porsian, gitu. Oh, per bijian tuh baik itu toh. Kan biasanya kan ada tahunya tuh kalau bakso Malang ya. Nah, ya Ya. Itu kalau misalnya bijian tuh kayak tahunya gope atau 1.000 baksonya gitu. bisa, bisa. Oh, Kak beli tahu 1.000, pentolnya 1.000, nanti gorengnya 1.000, udah. iya iya iya. Ya Oke, ada kita juga, next time nih akan nyobain bakso Balang. beneran. Iya, tapi yang Gua di tutup. sini. Kalau untuk ke Malang langsungnya nanti kita semoga Allah ngasih jalan, Amin, ngasih rezeki amin, aja. semoga, semoga. Mungkin itu aja kali Pit ya bulan kita nih tentang Ya, ngalor ngidul ngetan ngulon ya. iyalah, Iya kan sambil, siapa tahu kita ngobrolin bakso Malang terus ada kawan-kawan yang ngedengar terus anjing jadi pengen bakso nih gitu. iya, yang pengen-pengen ke Malang, gua Hmm, rekomendasiin itu benar-benar. bakso yang menurut gua enak tuh. Yang kemarin di review Petan Boykun itu pertama, gua lupa namanya. Namanya apa tuh? Oh, sebentar Cek dicari di, di Google ada. iya cek di Tan Kalau Boykun. enggak nanti ada di deskripsi deh namanya apa. Iya, terus sama apa bakso presiden itu udah terkenal banget. Hampir rata-rata artis pernah lah ke bakso presiden. Tuh. Jadi buat kawan-kawan yang mau hunting ke Malang, Hmm, nggak mau hangout ke Malang dan nyobain bakso Malang yang asli, hmm, nyicipin bakso Malang di daerahnya. Ini Bang David ngasih rekomendasi tempat Bang bakso yang enak. Itu ada bakso presiden ya, Bang ya. ya Atau bakso lagi presiden. nanti kita coba cari tahu yang sempat Bang Tamboykun review ya. Iya, itu itu udah itu yang dari Bantan Boy review itu yang pedes, yang suka-suka pedes banget. Nah, jadi ada 2 versi nih, buat yang Iya, hobi banget sama pedes ke sana larinya, yang iya, standar-standar aja ke bakso presiden, iya, gitu Bro. Mungkin itu aja nih obrolan kita di saat ini, di kesempatan ini. Next time kita akan ngobrol seru lagi, ya iya, semoga kita nggak lama lagi ketemunya Bit ya. iya. Soalnya Semoga dikasih hari yang pas untuk kita ngobrol lagi lah. amin amin amin. Biar lu juga selalu sehat-sehat di sana, gue juga Amin. sehat di sini, dan tentunya buat kawan-kawan sobat cantik yang mendengarkan dimanapun kalian berada pun selalu sehat, apalagi di cuaca ekstrim sekarang Habib ya, harus Iya, jaga kesehatan. jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, Mmm, makan yang teratur, betul. dan sering mandi, harus sering Vitamin kalau mandi. bisa vitamin. Iya, kalau bisa Iya bangun dong. tidur vitamin, mau kerja atau bangun tidur atau mau apa berangkat kerja minum vitamin lah. Nah itu, jadi jaga diri kalian, karena memang cuaca pun sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu aja, gua Agnes dan kawan gua David, pamit undur diri, see you next time and thank you so much. Bye ya, bye. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.